surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia, karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan wa fakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini hari kita petik keluar lagi kapan? Musim tahun depan, nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama, tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu, akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah, sehingga orang nggak perlu tangga dan ngambil buah, tinggal metik saja, nggak perlu naik, nggak perlu manjat, nggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah.
Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya, dengan sendirinya makin baguslah istananya di surga. Tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Konon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlopillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk surga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk surga boleh meminumnya. Tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya, dan tidak pernah tua pelayan itu. Sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu. Jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan, dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Turmuzi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Islam, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum,
Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul, sayang benar segalanya. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit nggak kempot kayak begitu, rambut nggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salah selesin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh kapling lu lebih luas dari gua nih. Nggak ada Tuhan, tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang, kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di surga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air, juga tidak buang angin. Dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga nggak pakai baju masuk angin, tidak. Di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya.
Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lain kan di dunia sekarang ini, kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, udah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna tohara ini, mereka selalu suci, tidak pernah baik menstruasi atau mencret, tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan 1 minggu dalam sebulan terkena dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Nah itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah nggak bisa dibayangin. Jadi nggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasaalun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir takut mendapat azabnya Allah.
tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si fulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki, itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya.